Nah, saya hanya sedikit menambah ya bahwa untuk mempertegas positioning saya tadi seperti yang disinggung oleh uh, Pendeta Rudi tadi. Jadi gejala mutakhir kita ya yang uh, saya renungkan, saya konfirmasi dengan banyak sejawat ya. Uh, uh, Ancaman terbesar bagi komunitas agama hari ini itu sebenarnya bukan lagi ekstremisme, tapi ateisme ilmiah, kira-kira begitu, Pak Toto, Pak Rudi ya. Ini untuk menegaskan sikap saya ya. Jadi tantangan terberat ya, tantangan terbesar bagi umat beragama hari ini adalah maraknya atau tumbuh pesatnya ateisme ilmiah, bukan sekedar ekstremisme keagamaan. Kalau kita menengok beberapa kecenderungan negara-negara yang kita anggap sebagai pengekspor ideologi radikalisme di Timur Tengah ya, sekarang trennya malah makin moderat gitu ya. Nah, karena memang itu sebuah tuntutan yang nyaris tak terhindarkan. Nah, di titik itu ya, ketika kita sebagai komunitas beragama itu menyuguhkan, membela agama sebagai sebuah doktrin yang beku ya, dengan korpus tertutup ya, saya kira agama akan ditinggalkan. Orang hari ini akan memiliki banyak alasan untuk kecewa terhadap agama. Apalagi misalnya cara merespon ya tradisi agama yang tipikal di hadapan sains ya, di hadapan sains. Biasanya lebih ke apologetik, bahkan menentang gitu ya. Nah, dengan melihat agama dari sisi etis universalnya ya, saya mencoba menghadirkan ya, misalnya tentu melalui iman yang saya yakini yaitu Islam ya, bahwa Islam atau agama secara umum itu bukanlah sebuah doktrin beku, bukanlah sebuah doktrin yang selalu reaksioner ya terhadap gejala zaman, terhadap kemajuan zaman, terutama dalam ranah sains ya. Nah, untuk itu saya mencoba ingin mengembalikan bahwa agama merupakan sebuah, kalau kita menggunakan perspektif teologi evolusioner ya, adalah salah satu produk kebudayaan yang punya karakter genetika paling tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga sebagai salah satu ekspresi kebudayaan agama sanggup bertahan ribuan tahun gitu ya. Nah, hari ini kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat dari para pengusung ateisme ilmiah. Nah, untuk itu memang kita mau nggak mau harus kembali mereview iman kita, mereview keyakinan kita. Bagaimana agama ya mampu hadir dalam kehidupan yang sedemikian kompleks ini hingga kehadirannya tidak menjadi problem tapi menjadi solusi. Nah, di titik itu dialog atau intersection ya antar penganut agama ya, antar penganut agama yang berbeda-beda itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keniscayaan. Kita sebagai umat beragama harus kembali menyuguhkan agama sebagai, misalnya dalam bahasa kami ya, adalah sebagai rahmatalil alamin, sebagai kabar baik bagi alam semesta. Dalam tradisi Kristiani kalau nggak keliru ada diakonia atau spirit welas asih ya. Dalam tradisi Buddhis dan semua tradisi keagamaan mengusung spirit yang sama. Nah, kita sebagai umat beragama merasa terpanggil secara etis untuk menampilkan itu, untuk memberi kabar bahagia kepada umat manusia, sehingga masyarakat hari ini dengan tantangan zamannya sedemikian kompleks tidak melihat agama sebagai problem, tapi sebagai secercah solusi. Nah, untuk itu saya tidak melepaskan afiliasi atau iman keagamaan saya dalam proyek proyek pengetahuan saya. Jadi misalnya ya,
Belum lama saya menerjemahkan ya, ini masih berhubungan dengan kebahagiaan ya. Menerjemahkan sebuah tulisan, dua tulisan, sebuah artikel yang ditulis oleh Richard Koch yang membandingkan antara Al-Ghazali dan Thomas Aquinas. Keduanya sama-sama ngomong tentang kebahagiaan. Dan keduanya sama-sama dipengaruhi oleh Aristoteles bahwa kebahagiaan adalah sebuah tujuan akhir, sebuah telos. Nah, yang menurut Al-Ghazali dan Thomas Aquinas itu adalah nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam bahasa Ghazali namanya syuhudiyah. Syuhudiyah itu menyaksikan, ya, penyaksian kebesaran Tuhan nanti di Firdaus, ya, di surga. Orang India menyebutnya Prades, orang Latin menyebutnya Paradiso, kemudian orang Inggris, bahasa Inggris menyebutnya Paradise. Padahal beberapa kata-kata yang berbeda-beda itu merujuk pada konsep yang sama, yaitu Taman Eden, yang menjadi tujuan akhir dari umat beragama. Yang digambarkan sama sekali tidak terkait dengan kenikmatan ragawi ya, tapi sebagai kenikmatan ruhani. Nah, dan surga semacam itu sebenarnya bisa kita tunjukkan, bisa kita kita wujudkan di dunia ini, bukan hanya nanti setelah kita meninggal, karena pada hakikatnya kehidupan itu sebuah rangkaian, sebuah periode yang ketika dicari makna terdalamnya adalah satu tadi lintasan, ya, yang setiap fase itu hanya pemberhentian, tapi bukan titik akhir. Titik akhirnya adalah nanti ketika kita kembali kepada sang pemilik kehidupan. Nah, visi bahwa kebahagiaan sejati adalah nanti ketika kita menyatu kepada Tuhan, dengan Tuhan dalam situasi yang damai. Kalau dalam bahasa Islam disebut Darussalam atau negeri yang damai, yang digambarkan sama sekali tidak berhubungan dengan kenikmatan ragawi. Nah, kira-kira visi itulah yang juga coba saya terjemahkan dalam konteks proyek pengetahuan saya, bahwa kebahagiaan adalah bukan semata-mata kenikmatan ragawi, bukan semata-mata benda-benda eksternal yang membuat kita senang, tapi kebahagiaan adalah sebuah jalan bajik, sebuah olah rohani yang akan mengantarkan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, gitu. Kira-kira gitu tambahan saya, Pak Toto. Terima kasih. Iya. Yang saya temukan, saya sebagai seorang klinisian, kalau saya berorientasi terlalu penyembuhan, mungkin saya tidak bisa menghadirkan Darussalam itu. Sehingga pelajaran bagi saya ini, maaf Mas Habib ya, ketika saya berjumpa dengan orang dan orang itu berjumpa dengan saya, apakah itu online atau onsite, ketika saya bisa menghadirkan itu dan menerima dia seutuhnya, ini saya menggunakan Rogers sedikit ya, dan dia juga bisa menerima saya, merasa nyaman, that's Darussalam saya kira. Dan itu kadang-kadang, maaf ya Bu Dia, ini kadang-kadang yang kita lupakan sebagai seorang klinis ya, karena kita orientasinya pada patogen atau patogenik atau patologi, lupa bahwa kita harus menjumpai dan dijumpai, dan itu. Dan orang yang berjumpa dengan kita merasa nyaman ya. Nah, kebanyakan psikolog Indonesia kan terlalu psikiatrik, sehingga seolah-olah hanya diberi obat sudah cukup, sementara kebahagiaan itu perjumpaan tadi belum dicapai. Saya kira ini perjuangan para klinisian. Mungkin juga para pendeta atau para ustadz atau kiai cukup kalau sudah didoakin selesai. Padahal sebenarnya harus menciptakan Darussalam, perjumpaan eksistensial itu selesai ya. Barangkali di situ, di tengah keluarga dan sebagainya. Ya, sehingga perjumpaan kita mekanis, semua berjalan secara mekanis ya. Itu tidak ada perjumpaan sejati secara universal dan mungkin eksistensial. Ini saya kira diskusi kita lain kali perlu dilanjutkan ya. Mungkin bulan Oktober ada bulan kesehatan mental, World Mental Health Day, bisa kita teruskan dari sisi lebih luas lagi. Nah, tadi menyinggung Bung Rudi,
sayangnya banyak sekolah teologi atau sekolah fakultas psikologi tidak mengajarkan filsafat. Saya kira itu mungkin itu juga untung saya masih model lama ya, filsafat ini filsafat itu, saya pusing kadang-kadang apa artinya, sekarang baru paham ternyata itu berguna juga dalam pergaulan saya dan juga berguna juga dalam praktek menolong orang lain. Banyak sekolah teologi, banyak fakultas psikologi mungkin bahkan tidak mengajarkan filsafat psikologi, kaitannya antara psikologi dengan filsafat klasik atau juga yang modern, saya kira. Mungkin itu tanggapan saya. Bapak Ibu, kesempatan untuk Bapak Ibu masih ada waktu. Tadi kita mulai sedikit terlambat ya. Kita masih punya waktu setengah jam. Atau mau saya kira langsung saja pertanyaan nanti ditujukan kepada Pak Afif atau Pak Rudi Rehabiat atau Ibu Lia. Ya. Silakan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau sudah ada di chat, Mas Kris. Belum ada, Pak. Ya. Buku yang berat, bukan susu, tapi mungkin juga sagu atau singkong, Bung Rudi. Ya, silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan. Atau kalau tidak ada, mungkin Bung Rudi atau Ibu Lia bisa mengajukan pertanyaan ke Pak Afif atau saling bertanya juga. Ini rupanya ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Bapak Ibu yang hadir dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, dari Miangas sampai Rote, luar biasa. Saya mungkin komentar sedikit, Pak. Ya, silakan Ibu. Oke. Atau Mbak. Saya Lia, Pak. Ya, Lia. Oke. Apa ya? Tren psikologi sekarang tuh kan sebenarnya lebih ke arah neuroscience gitu ya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya apa yang ditawarkan Mas Afif tuh sebenarnya jadi nyambung juga sih. Ada nyambungnya juga dengan neuroscience sebenarnya. Cuma kajian-kajian neuroscience sekarang ini kan tidak berlandaskan, saya merasa tidak berlandaskan pada filsafat gitu kan. Betul. Jadi kenapa kemudian tadi Pak Toto bilang pendekatan psikolog di Indonesia tuh sangat psikiatris sekali gitu kan. Iya. Saya kira salah satu alasannya karena trennya itu gitu, trennya itu yang berkembang ke arah neurologi itu. Jadi kayak misalnya masalah kebahagiaan, perasaan sedih, depresi dan lain-lain, itu semua kan dijelaskan dengan bagian-bagian otak kita gitu kan. Semua seolah-olah ada di otak. Iya, jadi kayak apa ya? Neuropsychology. Betul, jadi serba mekanistik gitu. Jadi kalau kamu marah tuh karena di bagian otakmu terjadi, kamu ke trigger ini di otakmu, neurotransmitter ini, hormon ini dan lain-lain gitu kan. Jadi kemudian solusinya ya misalnya karena kortisolnya tinggi ya berarti obat apa yang akan menurunkan kortisol itu sehingga stresnya menurun dan lain-lain gitu kan. Jadi saya jadi berpikir juga sebenarnya gimana gitu bukan menjembatani mungkin ya, tapi saya sih yakin ya antara kebijaksanaan filsafat, kebijaksanaan kita sebagai manusia pakai sudut pandang humanistik lah gitu misalnya. Itu pasti masih ada kaitannya juga dengan neuroscience gitu. Karena misalnya kayak kajian-kajian seperti kebahagiaan, hidup yang berbahagia, hidup yang bermakna gitu-gitu kan, itu kan udah dibuktikan secara neuroscience juga udah dibuktikan yang hidup yang bahagia itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya relasi yang bermakna dengan orang lain. Itu yang Mas Afif bilang bahwa kedirian kita tuh juga nggak bisa dilepaskan dari keberadaan orang gitu kan. Dan itu yang jadi rancu dengan kampanye kesehatan mental sekarang yang terasa sangat individualistik gitu loh. Mereka ngomong self love, tapi itu terlalu apa ya, seolah bahagia tuh bisa diusahakan sendiri, bahagia tuh ya hanya milik kita sendiri, dan justru yang paling ekstrim mungkin ketika kebahagiaan itu bisa dicapai dengan cara meng-cut off hubungan dengan orang lain gitu Pak. Jadi kayak ada juga istilah-istilah apa yang lagi tren di anak muda sekarang tuh kan ya, toxic gitu ya, istilah toxic kayak teman toxic, keluarga toxic. Jadi salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan ya
melepaskan hubungan lah dengan orang tua yang toksik, teman yang toksik, tempat kerja yang toksik dan sebagainya gitu. Jadi itu sih yang jadi renungan juga gitu kan. Jadi kayak ada gap gitu sebenarnya. Saya bisa memahami apa yang ditulis oleh Mas Afif sebagai sebuah kebijaksanaan, tapi mendamaikannya, membuat itu tersambung dengan apa yang tren sekarang ini seperti neuropsikologi itu bagaimana gitu. Gitu sih. Terima kasih Pak Toto. Yo, iya. Itu positif psikologi dan sebagainya yang terlalu aktualisasi diri mungkin juga tidak tepat dengan kultur Indonesia yang lebih komunal mungkin ya, saya kira. Oke, Pak. Ya, silakan Mas Afif mau nanggapin. Oke. Atau ada pertanyaan lain juga, silakan kalau ada. Oke. Saya sebelum Mas Afif ya, saya tambah sedikit. Silakan. Sekalian Mas Afif kasih pendapat. Jadi oke, menarik ya kalau kita boleh menyebutnya sebagai tantangan baru yang ditawarkan tentang sains neuroscience. Bahkan juga kita masuk ke era digital, AI dan seterusnya. Ini juga tantangan ya. Kira-kira bagaimana Mas Afif kita mengantisipasi arus baru dari depan ini? Harari mengatakan sebagai fenomena Deus, berbasis teknologi, berbasis internet, berbasis media digital, dan bagaimana orang memutuskan bagian yang seperti ini. Ya, mungkin saya sedikit nambah saja. Silakan Mas. Oke. Nah, tadi menanggapi ini ya pernyataannya Bulia tadi. Nah, sebenarnya saya membayangkan ya bahwa kebahagiaan itu menjadi sebuah proyek universal. Artinya seluruh produk pengetahuan kita menempatkan kebahagiaan sebagai sebuah proyek bersama gitu ya. Agama, filsafat, psikologi, sains, ya, termasuk perkembangan yang lebih mutakhir dalam dunia ilmu kognitif ya, neuroscience tadi. Nah, sebenarnya ketika kita ngomong kebahagiaan itu juga secara faktual juga terekam kok dalam tradisi neuroscience. Di buku ini sebenarnya juga saya singgung ya. Misalnya ketika saya bicara tentang menyinggung altruisme ya. Nah, saya mengutip beberapa publikasi para neuroscience ya tentang apakah altruisme itu alamiah atau dipelajari gitu ya. Nah, ternyata jejak perkembangan otak kita itu merekam ya. Misalnya ada otak dulu sebelum kita mengenal apa yang kita sebut sebagai kebudayaan, ada namanya otak reptil ya, otak purba, otak lama yang sangat yang lebih banyak menggambarkan tentang dorongan survival bertahan hidup. Iya. Perang, persaingan, mencari makan dan seterusnya. Nah, tapi setelah berkembangnya tadi ya kebudayaan tadi, ketika masa damai itu tercipta, karena ketika perang itu ternyata menimbulkan kerugian dan kehilangan yang luar biasa bagi kelompok-kelompok suku tradisional waktu itu ya, sehingga mereka menggambarkan bahwa kita perlu melangkah melakukan lompatan kebudayaan dengan menemukan dengan menguatkan kerjasama dan spirit saling menerima. Nah, disitulah sebenarnya akar dari secara evolusioner adalah cikal bakal dari masa damai. Nah, dan ketika masa damai ini tercipta, nah secara evolusioner otak kemudian berkembang, yaitu apa yang kita sebut ini ya bagian depan otak ya, neokortek ya, otak atau otak baru, otak yang merekam perkembangan kebudayaan ke level yang lebih tinggi. Nah, disitulah kemudian muncul tadi ya, kalau dalam bahasa filosof, dalam bahasa agama itu kebajikan tadi. Jadi kebajikan itu terekam. Dan altruism itu terekam. Jadi altruism itu kayak persimpangan antara dorongan naluriah yang berkembang di otak reptilia, otak purba, dengan dorongan baru untuk menciptakan kondisi damai tadi, menciptakan kebudayaan yang lebih beradab lah kira-kira gitu. Orang mengenal kerjasama, orang mengenal penemuan teknologi, orang mengenal melembagakan welas asih dan seterusnya.
Dan menurut teologi evolusioner, seluruh tradisi kebajikan besar dunia, ya termasuk agama, cikal bakal agama, itu lahir di masa ini, masa peralihan ketika otak reptilia itu berkembang menjadi otak baru, neokortek tadi. Nah, altruisme itu tumbuh menandai periode ini. Makanya para neuroscientist yang optimistik ya, bahwa sebenarnya kebajikan itu bahkan terekam dalam struktur fisiologis kita. Jadi tidak ada alasan untuk menolak bahwa kebajikan itu sesuatu yang alamiah, yang embedded ya, yang menubuh dalam diri manusia. Kebajikan bukan hanya sekedar putusan etik atau kewajiban etik ya, yang harus kita tunjukkan kepada orang lain karena agama atau tradisi kebajikan tertentu mendorong kita, memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi tidak, ternyata juga terekam dalam struktur neurologis dalam otak kita ya, struktur saraf dalam otak kita. Jadi, nah saya membayangkan ada sebuah tadi ya cross section antara berbagai tradisi pengetahuan sehingga proyek bersama kita yang kita kita bayangkan ya, yang kita canangkan itu lebih reasonable ya, lebih reasonable. Sehingga antara berbagai macam tradisi pengetahuan ini bisa saling mengisi kekosongan penjelasan yang tidak bisa ditutupi oleh hanya satu penjelasan saja. Sehingga di titik itu saya membayangkan sains, agama, kebudayaan, politik, bahkan ekonomi itu bisa saling berdialog. Dan itu sebenarnya selaras dengan kecenderungan pengkajian kita hari ini. Hari ini misalnya ada sebuah studi baru namanya complexity studies ya, studi tentang kompleksitas. Di mana persoalan umat manusia hari ini, misalnya perubahan iklim, pemanasan global, dan seterusnya, tidak bisa kita lihat hanya berdasarkan satu sudut perspektif keilmuan saja, tapi harus lintas batas, harus dilihat secara utuh ya, bahwa ini adalah kesalahan kita sebagai umat manusia karena cara pandang kita yang selama ini faksional tadi, hanya cenderung terkotak-kotak. Nah, padahal problem buruk ya, dampak destruktif yang diakibatkan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi belakangan itu sebenarnya gambaran dari pilihan hidup kita yang keliru. Nah, untuk itu, untuk mengubah cara pandang kita, untuk mengubah kondisi, pertama-tama harus mengubah cara pandang kita dalam melihat hidup. Nah, hidup ternyata tidak bisa kita kotak-kotak berdasarkan tadi bidang-bidang keilmuan tertentu. Makanya studi kompleksitas itu mencanangkan sebuah perspektif yang lintas batas, yang lebih holistik, lebih integratif dalam memandang persoalan kehidupan manusia. Nah, dalam konteks kebahagiaan, saya mencoba membayangkan, saya mencoba merintis sebuah kajian bahwa kebahagiaan harus dilihat dengan sudut pandang seperti itu. Oke, demikian tambahan dari saya, Pak Toto. Iya, terima kasih, Mas Afif. Saya sebenarnya cuma mau highlight saja ataupun melihat kutipan yang baik dari buku ini berkaitan dengan kebahagiaan secara personal, tapi juga secara sosial atau pada bagian terakhir bagus sekali kebahagiaan publik. Nah, saya baca saja sebagai semacam akhir ya. Saya sepakat dengan Romo Martin Suseno. Itu ada di halaman 326. Dengan membaca Aristoteles. Halaman berapa, Bung? 326 atau 326. Nah, saya baca ya buat kita semua. Aristoteles tidak mengatakan bahwa kita hendaknya selalu berusaha menjadi bahagia. Kebahagiaan justru tidak dapat diusahakan secara langsung. Kebahagiaan tercapai dengan mengambil cara hidup, ya, sekali lagi cara hidup yang mengembangkan kerohanian dan keterlibatan sosial manusia, bukan dengan sikap egois, melainkan dengan komitmen, sekali lagi dengan komitmen pada komunitas, dengan bersedia bertanggung jawab atas kemajuan masyarakat manusia akan menjadi bahagia. Nah, ini kutipan yang menarik sekali. Bagaimana aspek-aspek komitmen, aspek-aspek tanggung jawab, responsibility itu menjadi satu tuntutan etis yang
mesti kita perhatikan sama, dan aspek-aspek sosialitas atau community itu juga harus menjadi semacam kesadaran kita ketika kita berbicara tentang apa itu kebahagiaan, cara menunjukkannya, ya. Karena ketika kita bisa membuat orang lain senyum, orang lain keluar dari kebutuhan sebenarnya kita juga akan mengalami kebahagiaan sendiri. Dan tadi dikatakan oleh Mas Habib, kita pada kesempatan ini tetapi pada saat yang bersamaan kita juga akan mereaksi kembali pada identitas kita masing-masing yang diperkaya, sehingga saya yakin sungguh bahwa buku yang kita terima dari Mas Habib ini akan membantu kita untuk melakukan journey bersama ke depan. Terima kasih, saya kira itu yang boleh saya sampaikan.